Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irwansa dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 20010420004. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kebongkaran jasmani. Konsep dasar kebongkaran jasmani. Kebongkaran jasmani yaitu kemampuan terhadap tubuh seseorang untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lain. Dan kebongkaran jasmani tak hanya menggambarkan tentang kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatan sehari-hari. 3 hal yang penting dalam kebongkaran jasmani yaitu: yang pertama, fisik berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Yang kedua, fungsi organ berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru pernafasan. Ketiga, respon otot berhubungan dengan kecepatan. Komponen kebongkaran jasmani. Komponen dari kebongkaran jasmani diantaranya adalah: yang pertama, kekuatan. Kekuatan merupakan kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Beberapa bentuk latihan kebongkaran jasmani lainnya untuk melatih kekuatan otot adalah sebagai berikut. Yang pertama, push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Kedua, sit up melatih kekuatan otot perut. Ketiga, squat jump melatih kekuatan tungkai dan otot perut. Daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk melakukan aktivitasnya. Berbeda dengan kekuatan, daya tahan tubuh dapat dilatih dengan latihan-latihan ringan seperti lari dan jogging yang dilakukan secara rutin setidaknya 30 menit setiap harinya. Yang ketiga, daya otot. Daya otot merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kekuatannya maksimum dalam waktu yang singkat-singkatnya. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Latihan kebongkaran jasmani yang dapat melatih kemampuan daya otot antaranya adalah vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai. Yang kedua, front jump untuk melatih kemampuan otot betis. Ketiga, sit up melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemampuan ini sangat diandalkan dalam olahraga yang membutuhkan kecepatan seperti lari jarak pendek 100 dan 200 meter. Kekuatan otot tungkai juga sangat berpengaruh dalam melatih kecepatan gerak tubuh manusia. Latihan utama yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter. Daya lentur. Daya lentur merujuk pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Yang berikutnya, keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Salah satu cabang olahraga yang mengandalkan kemampuan keseimbangan adalah senam dan loncat indah. Latihan-latihan fisik yang berguna untuk melatih keseimbangan diantaranya adalah latihan sikap lidi,
berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Berikutnya kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Permainan bola bowling dan memanah merupakan cabang permainan olahraga yang mengandalkan ketepatan. Beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk melatih ketepatan atau akurasi diantaranya adalah melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Salah satu jenis olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah bulu tangkis dan sepak bola. Beberapa jenis latihan fisik yang dapat melatih kelincahan diantaranya adalah lari naik turun anak tangga. Yang berikutnya, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Kemampuan koordinasi tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Intinya, latihan koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. Yang berikutnya, reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebungkaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar, tangkap bola. Pengukuran denyut nadi. Gunakan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, atau meraba nadi di pergelengan tangan sampai merasakan denyutnya. Lalu hitung jumlah denyut selama 1 menit, atau bisa juga dengan cara menghitung per 15 detik lalu dikalikan dengan 4. Baik, demikian hasil presentasi dari saya mengenai konsep dasar kebungkaran jasmani. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.